Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang luar biasa di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan kita di surga, mengucap terima kasih atas setiap kebaikannya dalam hidup kita, atas penyertaannya, atas anugerahnya dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan karena Dia amat sangat baik dalam hidup kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sambil balik berdiri, kita mau datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan akan nama Dia di atas segala nama, yang memberikan kemenangan atas hidup kita semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang bertahta di kerajaan surga.
segala pujian, segala hormat hanya untuk-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang memimpin setiap kami untuk datang ke tempat ini Tuhan, di rumah-Mu ini, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, atas perlindungan-Mu yang nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Kuasai setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai bagi nama-Mu, sebab nama-Mu besar dan layak untuk kami puji, kami hormati, kami junjung tinggi nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Yang percaya kata sama-sama, amin. Kita berdiri, Bapak Saudara. Kita percaya, firman-Nya mengatakan, biar langit bumi berlalu, tapi firman-Nya tetap tinggal dalam setiap hidup kita.
sudah banyak memuji Tuhan ya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh setia pada firman-Nya, taat pada firman Tuhan. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ada kehendak-Mu Tuhan, umat selalu taat. Maka hatimu yang setia
sekali kami boleh ada di tempat ini, semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur atas pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, dan segala-galanya. Sehingga pagi ini kami boleh bersyukur di hadapan-Mu, menaikkan terima kasih kami di hadapan-Mu, rasa hormat kami kepadamu sebagai Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Allah yang hidup, Allah yang ada hari ini dan Allah yang ada hari esok, Allah yang kekal. Kepadamu lah kami memberikan pujian ini. Sebagaimana kami tahu hari ini, di minggu yang terakhir di bulan ini, kami percaya Engkau akan melepaskan berkat anugerah yang baru atas kami, untuk kami memasuki bulan yang baru. Dan kami percaya bulan yang baru yang sudah ada di depan kami ini adalah bulan di dalamnya penuh dengan perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati sepanjang bulan yang baru ini penuh dengan anugerah yang baru juga dari Tuhan. Kami sediakan hati kami sepenuhnya untuk Kau isi, Kau penuhi dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu itu berkuasa penuh atas hidup kami. Firman-Mu itu mengandung daya cipta. Firman-Mu itu tidak ada kegagalan. Tidak ada satu firman-Mu yang gagal. Apa yang Kau ucapkan pasti terlaksana. Itu sebabnya kami mau menghormati sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu, supaya setiap firman-Mu yang datang hari ini kepada kami membawa kami untuk hidup berkemenangan di dalam Engkau. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini tubuh kami, ini roh kami. Dan kami mohon Engkau menguduskan, menyucikan kami di dalam nama Yesus, dan siap menyambut kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan saudara. Di minggu yang terakhir ini saya akan menyelesaikan satu tema yang sudah saya sampaikan 2 minggu berturut-turut, tentang bagaimana kita memproklamirkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menggerakkan kuasa dari firman Tuhan itu ketika kita proklamirkan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu sejak ada di dalam Yesus Kristus memiliki potensi yang luar biasa. Memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga ada banyak orang Kristen menjalani kehidupan sehari-harinya dengan sesuatu yang sangat natural, biasa-biasa saja. Nah, tentunya orang-orang Kristen yang menjalani hidup ini biasa-biasa saja. Mungkin mereka menjalani kehidupan religius mereka itu hanya seminggu sekali. Atau kalau pagi doa, malam doa mau tidur, pagi bangun tidur doa, ya. Kemudian kalau siang ingat-ingat, kalau pas makan doa. Artinya itu waktu-waktu jumpa dengan Tuhan. Nah, setelah itu dalam menghadapi situasi keadaan apapun, banyak orang Kristen tidak bisa melihat bahwa di dalam dirinya itu ada potensi yang luar biasa. Khususnya saat menghadapi berbagai tekanan, percobaan, ketika masalah-masalah itu datang dalam hidupnya. Mereka tidak menyadari bahwa firman Tuhan yang selama ini mereka dengar dan mereka baca memiliki, yaitu sebuah hubungan, memiliki sebuah kaitan yang sangat kuat dengan setiap situasi yang sedang kita hadapi. Saya ulangi, dengarkan baik-baik. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa firman Tuhan yang selama ini mereka dengar, mereka baca, itu memiliki hubungan kaitan yang sangat kuat dengan situasi yang sedang kita hadapi. Entah situasi itu senang atau buruk, yang jelas firman Tuhan itu ada kaitannya, ada hubungannya. Sebab firman Tuhan itu mampu mengatasi, mengubah, bahkan memperbarui keadaan atau situasi yang sedang kita hadapi. Seperti halnya tongkat Musa itu mampu membelah laut di saat bangsa Israel terjepit saat dikejar oleh tentara Firaun. Tongkat Musa itu gambaran daripada kuasa, daripada firman Tuhan. Tongkat Musa itu mampu membelah laut,
di saat bangsa Israel terjepit, di saat dikejar oleh tentara Firaun. Dan salah satunya untuk kita dapat mengubah situasi keadaan kita adalah dengan memproklamirkan firman Tuhan. Sebelum kita memproklamirkan firman Tuhan, maka kita harus punya dasar atau punya fondasi, di mana fondasi itu harus ada dalam kehidupan rohani kita lebih dulu. 2 minggu berturut-turut ini kita diajarkan bagaimana kita membangun sebuah dasar atau membangun sebuah fondasi dalam hidup rohani kita, agar ketika kita memproklamirkan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan suatu perubahan yang sangat efektif dan produktif atas situasi yang sedang kita hadapi. Ada 3 dasar atau fondasi yang sudah saya sampaikan kepada saudara, harus ada dalam hidup kita. Harus ada dalam hidup kita. Kalau kita ingin apa yang kita proklamirkan itu terjadi, perubahan di sekitar kita, harus ada 3 dasar fondasi ini. Nah, fondasi yang pertama, kita harus percaya bahwa firman Tuhan yang telah keluar dari mulut Allah itu pasti terlaksana. Artinya, apa yang Tuhan firmankan itu tidak ada satupun yang gagal. Kita harus punya fondasi ini. Apakah saudara dan saya percaya sebelum kita memproklamirkan firman Tuhan itu, bahwa firman Tuhan yang akan kita proklamirkan ini adalah firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Allah, dan apapun yang sudah diucapkan Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti akan terlaksana. Yang kedua, fondasi yang kedua, di dalam diri kita harus percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu mengandung kuasa. Mengandung apa? Kuasa. Katakan, mengandung kuasa. Kuasa apa saja? Di dalam firman Tuhan yang hendak kita proklamirkan itu, di dalamnya ada kuasa daya cipta. Apa kuasa daya cipta? Yaitu kuasa yang mengadakan yang tidak ada sebelumnya menjadi ada. Anda percaya? Amin. Firman Tuhan itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada? Amin. Contohnya, ketika langit dan bumi belum ada, ketika Tuhan mengucapkan firman-Nya, jadilah cakrawala, jadilah. Maka apa yang dia ucapkan itu terjadi. Cakrawala sebelumnya belum ada, tapi ketika dia ucapkan itu terjadi. Nah, firman Tuhan itu yang hendak kita proklamirkan itu mengandung daya cipta yang tidak ada menjadi ada. Kedua, firman Tuhan itu mengandung kuasa mengubah air jadi anggur. Betul? Nah, firman Tuhan itu berkuasa memperbaharui. Firman Tuhan itu punya kuasa memulihkan. Firman Tuhan itu punya kuasa menyediakan. Firman Tuhan itu punya kuasa menyembuhkan. Dan firman Tuhan itu punya kuasa melepaskan dari ikatan apapun. Firman Tuhan itu punya kuasa membebaskan. Firman Tuhan itu punya kuasa menyelamatkan, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita harus percaya apa yang kita ucapkan bahwa itu adalah firman Tuhan. Berarti setiap perkataan firman Tuhan itu mengandung kuasa. Dasar fondasi yang ketiga yang harus dalam diri kita adalah kita harus hidup takut dan gentar. Artinya hormat sekali kepada firman Tuhan itu. Itu sebabnya kalau dengar firman Tuhan jangan ngantuk. Ya. Jangan sama tidur. Pikiran Anda harus terkonsentrasi dengan firman itu. Karena firman itu ada kuasa. Karena firman itu mengandung daya cipta. Karena firman itu yang keluar dari mulut Allah pasti akan terlaksana. Itu sebabnya kita harus menghormati 3 dasar fondasi ini. Maka disinilah kita akan hari ini kita akan belajar bagaimana kita mempraktekkan menggunakan kuasa firman yang kita proklamirkan. Nah, ini praktek sekarang ini. Setelah saudara mendengar kebenaran ini, setiap hari saudara harus mempraktekkan. Kenapa? Karena ketika Anda berani mempraktekkan dengan 3 fondasi tadi, maka saudara akan melihat apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di kehidupan kita. Tuhan berjanji akan ada keubahan, akan ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Anda yakin? Amin. Mari kita belajar dari kehidupan Musa. Awal dari firman Tuhan ini, saya dulu mendasari firman Tuhan dengan kehidupan Musa, yaitu tentang tongkat Musa. Tentang tongkat Musa. Tongkat Musa itu adalah tongkat biasa yang berfungsi hanya 2 hal bagi Musa. Tongkat yang dibawa Musa itu hanya tongkat biasa, fungsinya ada 2 hal. Yang pertama,
Fungsi tongkat bagi Musa adalah menopang tubuhnya saat ia berjalan naik atau turun di bukit atau di gunung atau di jalan-jalan yang terjal, supaya tongkat itu menjaga keseimbangannya sehingga dia tidak jatuh. Fungsi tongkat bagi Musa itu hanya menjaga tubuhnya, keseimbangannya kalau jalan di tempat naik atau turun atau terjal, sehingga tongkat itu menjaga keseimbangan tubuhnya supaya ia tidak jatuh. Yang kedua, tongkat yang sama dipakai Musa untuk mengusir atau melawan kalau domba-dombanya diserang oleh binatang buas. Jadi bagi Musa, tongkat yang dibawa kemana-mana berpuluh-puluh tahun itu fungsinya hanya dua: menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak jatuh. Yang kedua, hanya dipakai untuk mengusir, melawan binatang buas ketika domba-dombanya diserang. Musa tidak pernah menyangka bahwa tongkat yang dia bawa selama ini bukan merupakan sekedar penyangga tubuhnya atau sekedar pelindung dirinya atau domba-dombanya dari serangan binatang buas. Ternyata tongkat itu ketika dilemparkan ke tanah sesuai dengan perintah Tuhan, tiba-tiba berubah jadi ular. Dan ketika sesuai dengan perintah Tuhan, tongkat itu supaya dipegang, ular itu dipegang ekornya lagi, ular itu berubah jadi tongkat. Jadi saudara lihat, tongkat yang selama ini dia pegang itu bukan sekedar fungsinya hanya dua, bahwa itu menjaga keseimbangan tubuhnya dan untuk melawan binatang buas. Tetapi tongkat itu di dalamnya ada kuasa. Tongkat itu ada kuasanya. Nah, dengarkan baik-baik. Selama ini ada banyak di antara kita tidak memahami bahwa firman Tuhan yang selama ini kita baca dan kita dengar bukan hanya sekedar sebuah kata-kata mutiara, bukan sekedar hanya kata-kata penghiburan dikala kita susah, bukan sekedar ayat-ayat emas yang Anda terima di awal tahun dan nanti di acara ulang tahun gereja, lalu Anda tempel di kaca, di lemari, di tembok, ya. Tapi setelah itu Anda tidak pernah ingat firman Tuhan itu. Bukan kata-kata motivasi, bukan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu ketika kita proklamirkan, ketika kita perkatakan dengan iman bahwa perkataan Tuhan itu pasti terlaksana, bahwa perkataan Tuhan itu mengandung kuasa, bahwa firman Tuhan itu harus dihormati. Maka dengarkan baik-baik, firman yang kita proklamirkan itu akan menyatakan kuasanya yang dahsyat dilepaskan dalam hidup kita. Seperti awalnya hanya tongkat Musa. Seperti awalnya itu hanya tongkat biasa bagi Musa. Tetapi ketika dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, tongkat itu ternyata ada kuasanya. Saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa di Alkitab ditulis bagi Musa itu adalah tongkat biasa. Tetapi setelah Musa melihat bahwa di dalamnya tongkat itu ada kuasa, maka firman Tuhan menulis tongkat itu menjadi tongkat Tuhan. Mari kita lihat Keluaran 4 ayat 20. Mari kita lihat Keluaran 4 ayat 20. Keluaran 4 ayat 20. Seperti Musa hanya melihat itu tongkat biasa, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada sesuatu kuasa. Sehingga di dalam Keluaran 4 ayat 20 dikatakan seperti ini. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Bukan tongkat biasa lagi. Alkitab menulis itu tongkat Allah. Apa pengertian tongkat Allah? Tongkat Allah sama dengan firman Tuhan yang mengandung kuasa yang dahsyat, yang dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang dapat mengubah perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, dengarkan baik-baik. Itu sebabnya kita harus benar-benar sekarang mengerti. Hari ini Tuhan ingin kita semua mengerti. Tuhan rindu hidup kita berkemenangan. Jangan melihat bahwa firman Tuhan itu seperti hal yang biasa saja. Seperti Musa memandang itu tongkat biasa, hanya berfungsi untuk menjaga tubuhnya dan berfungsi untuk mengusir binatang buas. Tapi sebenarnya, sesungguhnya
Firman Tuhan itu mengandung kuasa. Katakan mengandung kuasa. Ibrani 4 ayat 12 kita baca. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ibrani 4:12 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan, mempertimbangkan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, ya, yang paling tajam. Dia bisa menembus dimanapun. Dia punya kuasa yang luar biasa. Dia bisa mengubah hati manusia yang sejahat apapun menjadi berubah. Amin. Karena apa? Di dalamnya ada kuasa. Jadi sekarang kita harus menyadari, saudara, jangan kita memandang firman Tuhan itu seperti Musa memandang yang dia pegang selama ini hanya tongkat biasa. Mari kita memandang sekarang, ya, sebagaimana Tuhan mengatakan itu bukan tongkat Musa, tapi itu tongkat Tuhan. Mari hari ini kita melihat firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca selama ini, itu adalah firman yang berkuasa. Amin. Sehingga ketika kita menyadari bahwa sebuah firman yang kita dengar, yang kita baca ini mengandung kuasa yang dahsyat, ketika kita memproklamirkan dengan iman, kita akan melihat bagaimana caranya Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya. Seperti Tuhan mendemonstrasikan kuasanya di hadapan Firaun dengan tongkat Musa ketika diulurkan, kuasa Tuhan nyata. Firman Tuhan ketika kita proklamirkan, maka kuasa Tuhan juga akan nyata. Amin. Saudara sampai di sini mengerti? Mengerti? Nah, mari kita akan belajar bagaimana kita mempraktekkan dalam memproklamirkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya, dasar fondasi ini jangan lupa. Dasar fondasi yang saya sampaikan ini jangan lupa, ada 3 dasar. Yang pertama, kita harus percaya firman Tuhan itu apa? Mengandung kuasa, daya cipta. Yang kedua, firman Tuhan itu ketika kita ucapkan, Allah pasti melaksanakan. Yang ketiga, kita harus menghormati firman Tuhan. 3 dasar ini dalam kita mempraktekkan, memproklamirkan firman Tuhan, 3 dasarnya harus ada dalam diri kita. Di luar itu tidak akan terjadi apa-apa. Baik, saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana kita mempraktekkan dalam memproklamirkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketika kita menghadapi suatu persoalan atau masalah yang besar sekali, sulit untuk diatasi, sulit untuk diselesaikan, sulit untuk dihadapi menurut ukuran logika kita, maka ini waktunya kita harus memakai firman Tuhan ini dalam mulut dan hati kita, harus kita proklamirkan. Saya beri contoh dalam Bilangan 14 ayat 5-9. Saya beri contoh di dalam Bilangan 14 ayat 5-9. Di mana ketika Yosua dan Kaleb menghadapi sebuah tekanan yang hebat dari seluruh bangsanya, ketika bangsanya itu dalam keadaan tawar hati, pesimis, marah dengan mereka, karena ternyata negeri yang mereka intai itu adalah negeri yang di dalamnya penduduknya itu pemakan manusia katanya. Kemudian penduduknya ini adalah raksasa-raksasa. Secara logika mereka tidak mungkin bisa mengalahkan. Tetapi bagaimana Yosua dan Kaleb mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu tepat sekali. Dan inilah yang menjadi contoh dalam hidup kita hari ini. Ketika kita menghadapi berbagai masalah yang besar, sulit dihadapi, sulit diselesaikan, menurut logika kita, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita lihat Bilangan 14 5-9. Kita baca. Mulai ayat 6, mulai ayat 6 aja. Mulai ayat 6. Kita baca ya. 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune
yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu memuliakan rakyat. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Katanya kan, luar biasa baiknya. Terus 8. Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri-negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terakhir 9. Jangan berdosa pada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah melindungi kita, sebab Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Nah, saudara lihat, di tengah-tengah situasi keadaan yang sangat terjepit, di tengah-tengah situasi keadaan yang sangat sulit, ada sebuah keputusan yang diambil oleh Kaleb dan Yosua. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdua justru memproklamirkan apa yang mereka pernah dengar tentang perkataan firman Tuhan. Dan mereka memproklamirkan di depan bangsa Israel pada waktu itu. Apa isi dari firman Tuhan yang mereka proklamirkan? Yang pertama, mereka katakan, negeri yang kami intai ini adalah negeri yang luar biasa baiknya. Sementara 10 pengintai mengatakan, memang baik, tetapi ya di dalamnya ada penduduk-penduduk yang pemakan manusia. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Kita pasti dikalahkan oleh mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb memperkatakan, memproklamirkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Musa, bahwa kamu akan membawa masuk bangsa ini ke negeri yang aku janjikan, negeri yang penuh dengan limpah susu dan madunya. Itu sebabnya Yosua dan Kaleb memproklamirkan, negeri yang kami intai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Nah, saudara bisa menangkap enggak? Bahwa ketika kita menghadapi situasi keadaan yang sulit sukar untuk kita atasi, selesaikan, sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk memperkatakan dari firman yang telah kita dengar. Dan apa yang kita perkatakan itu, kita akan memakan buahnya. Apa yang kita perkatakan, kita akan makan buahnya. Kalau kita memperkatakan perkataan negatif, nah itu yang akan kita nikmati. Seperti 10 pengintai, keluarganya dan semuanya, karena mereka memperkatakan perkataan negatif, akhirnya mereka semua mati di padang gurun. Tidak ada satupun di antara keluarga mereka dan mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena Yosua memperkatakan sesuatu yang positif, Yosua dan Kaleb dan keluarganya masuk ke tanah Kanaan itu. Saya ulangi lagi ya, apa yang kita ucapkan itu, kita akan memakan buahnya. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk memproklamirkan seperti Yosua. Ya, mereka katakan apa? Negeri yang kami intai adalah luar biasa baiknya. Karena apa yang dia katakan itu persis seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Dan mereka mendengar, lalu mereka memperkatakan kembali. Kedua, jika Tuhan berkenan kepada kita, ini bukan sesuatu keraguan. Jika, bukan. Tetapi sebenarnya ini berbicara tentang sebuah kehendak Tuhan. Artinya, kalau Tuhan menghendaki, gitu, kalau Tuhan menghendaki, sesulit apapun, sesukar apapun, sehebat apapun musuh-musuh kita, kita akan dengan mudah memasukinya. Amin. Anda paham kata ini? Ya, jika Tuhan berkenan, itu bukan sesuatu kata-kata yang ragu, bukan. Tetapi menunjukkan jika ini menjadi kehendak Tuhan, ya. Kalau ada perkenanan, kata perkenanan Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang memang sulit sukar. Tetapi kalau ada perkenanan Tuhan, jadi mudah semuanya. Amin. Jika ada perkenanan Tuhan, maka semua yang sulit sukar itu akan menjadi mudah. Sehingga negeri yang luar biasa baiknya, yang limpah susu dan madunya itu pasti akan diberikan kepada kita. Lalu dia mengatakan berikutnya, janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa yang diam di negeri itu, sebab kita akan telan habis. Saudara lihat di sini, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang yang menyertai kita, ya, adalah Tuhan. Pengakuan tentang siapa yang menyertai mereka ini penting sekali dalam kita menghadapi situasi yang sulit dan sukar untuk kita bisa selesaikan.
Jadi saudara, betapa penting apa yang kita proklamirkan ini akan terjadi, akan mengubah atau tidak, itu tergantung dalam hidup kita. Ketika Anda mengatakan itu penuh dengan keraguan, nah itu tidak akan terjadi. Tapi ketika Anda percaya bahwa apa yang kita katakan itu pasti Tuhan melaksanakan karena kita memperkatakan firman Tuhan, apa yang kita perkatakan itu pasti terjadi karena Tuhan punya kuasa, dan karena kita menghormati Tuhan, maka apa yang kita ucapkan itu akan mengubah keadaan kehidupan kita. Apa yang telah diperkatakan oleh Yosua dan Kaleb, dengan iman bahwa Allah itu berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan, betul-betul menjadi kenyataan. Mereka dapat mengalahkan orang-orang yang berdiam di tanah Kanaan itu sedikit demi sedikit, sampai mereka bisa tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Tetapi bagi orang-orang yang lain yang hidup di dalam pesimis, negatif, tawar hati, bahkan mempengaruhi banyak umat untuk menjadi tawar hati dan marah kepada Tuhan dan Musa, akibatnya orang-orang itu mati di padang gurun karena memberontak kepada Tuhan. Contoh yang kedua, saya akan beri contoh yang kedua. Bagaimana kita mengatasi situasi keadaan yang sulit, yang berat, yang secara logika tidak bisa diatasi. Tapi bagaimana ketika kita memproklamirkan firman Tuhan itu, sesuatu yang kita proklamirkan itu mengubah keadaan kita. Saya beri contoh yang kedua, ada seorang anak muda yang tidak punya pengalaman perang sama sekali. Hidupnya hanya menjadi penggembala domba. Harus berhadapan dengan seorang raksasa yang namanya Goliat. Badannya tinggi besar, serta punya pengalaman perang yang hebat, yang luar biasa. Siapa dia? Siapa dia? Daud. Bagaimana anak muda ini dapat mengalahkan mental takutnya menghadapi Goliat dan memenangkan pertempuran ini? Mari kita lihat rahasianya. Salah satu kunci Daud dapat menang terhadap Goliat adalah ia memproklamirkan firman Tuhan. Ia memperkatakan tentang Tuhan dan firman-Nya di depan Goliat dan di depan musuh-musuhnya, orang-orang Filistin pada waktu itu. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengarahkan engkau, dan aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan penyelamat bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Oh, haleluya. Saudara lihat di sini. Seorang anak muda yang tidak punya pengalaman perang, belum pernah pakai senjata, alat-alat perang, belum pernah pakai baju perang, sekarang berhadapan dengan seorang yang punya pengalaman perang, bahkan badannya tinggi besar. Tetapi kenapa Daud bisa mengalahkan mental takutnya dan memenangkan pertempuran ini? Anda bisa lihat ayat-ayat yang kita baca tadi. Lihat apa yang diproklamasikan oleh Daud. Itu adalah pembuktian bahwa Daud sangat percaya kepada Tuhan yang punya kuasa. Yang kedua, Daud sangat percaya kepada Tuhan yang sanggup melaksanakan setiap firman yang telah diucapkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Daud adalah seorang yang sangat menghormati Tuhan dan firman Tuhan. Itu sebabnya Daud dapat mengalahkan Goliat si raksasa ini. Anda renungkan baik-baik perkataan Daud. Ya, ini jadi PR saudara. Jadi PR saudara semuanya. Renungkan perkataan Daud itu, baca dan baca berkali-kali, sampai di situ Anda menemukan satu rema bahwa Daud itu sedang memproklamasikan firman Tuhan. Kemenangan Daud itu kuncinya karena dia hanya memproklamasikan firman Tuhan. Dia tidak mengandalkan alatnya, dia tidak mengandalkan pengalamannya bisa mengalahkan beruang, dia tidak mengandalkan apapun, tapi benar-benar ketika dia memproklamasikan firman Tuhan, dia mengatakan apa? Pertempuran ini milik Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan ambil alih segala-galanya. Ya, Dia siapkan 5 batu, ya, tapi yang diumban 1 batu tepat kena dahinya. Ya, gimana tepat kena dahinya? Itu pekerjaan daripada roh Tuhan, itu pekerjaan dari malaikat Tuhan, itu pekerjaan tangan Tuhan membuat Goliat itu kalah. Bukan karena kepintaran Daud melempar, tetapi benar-benar itu pekerjaan daripada kuasa Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya ingin membuktikan, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang besar, secara logika kita tidak bisa mengatasi, ayo praktekkan, mulai proklamirkan firman Tuhan. Betul atau tidak bahwa kuasa firman Tuhan itu berkuasa mengubah situasi kita, mengubah keadaan kita, bahkan memperbarui, bahkan memberikan sesuatu jalan keluar, bahkan kemenangan kepada kita. Praktekkan ini. Nah, saudara, di saat kita menghadapi serangan-serangan dalam pikiran kita, seringkali kita selalu memandang masalah yang sedang kita hadapi itu penuh dengan ketawaran hati. Begitu kita sudah dihadapkan sebuah masalah, lihat, kalau kita tuh sudah diserang pikiran kita, kita itu jadi lemah. Kalau sudah lemah, kita itu jadi tawar hati. Lihat, kalau kita sudah tawar hati, perkataan kita itu selalu pesimis, negatif, keburukan, kegagalan. Ini yang kita ucapkan tiap hari. Anda bisa hitung, Anda bisa catat. Begitu Anda hari ini punya masalah, berapa banyak yang kita ucapkan secara positif dan berapa banyak yang kita ucapkan secara negatif. Hitung coba, catatan. Pakai garis-garis 4, krek, ya. 5, ya itu dihitung. Ya, coba suruh ngitung. Suaminya suruh ngitung, istrinya suruh ngitung. Kamu sudah ngomong ini lagi ya, gitu ya. Suruh ngitung. Nanti kan banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, saudara, itu menandakan dalam hidup kita itu, pikiran kita itu sudah terserang dan kita kalah. Nah, justru saat seperti itu, gunakanlah firman Tuhan untuk kita proklamirkan. Jangan hanya sekali kita memperkatakan firman Tuhan itu, namun proklamasikan firman Tuhan itu berkali-kali sampai seluruh pikiran kita ini tunduk kepada yang Tuhan ucapkan. Selama pikiran kita masih liar kemana-mana, berarti kita belum tunduk pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah tunduk kepada firman Tuhan, kita sudah tidak melihat keadaan, memandang situasi itu dengan cara berpikir kita, tapi kita memandang dengan sudut Tuhan. Karena firman Tuhan itu memenuhi pikiran kita. Ya, sudah lihat apa yang kita ucapkan itu terekam dalam pikiran kita. Nah, kalau kita mengucapkan yang negatif, yang kita rekam dalam pikiran kita yang negatif. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, yang kita rekam dalam pikiran kita, ya firman Tuhan itu. Nah, ketika kita terus memperkatakan, sampai benar-benar pikiran kita tunduk sepenuhnya kepada firman yang kita ucapkan. Ini salah satu firman yang harus kita proklamirkan di saat kita mengalami serangan-serangan dalam pikiran kita. Mari kita lihat salah satunya, contoh aja, Yeremia 29 ayat 11. Contoh aja, ketika kita mengalami serangan-serangan dalam pikiran kita, saya berikan contoh bagaimana kita bisa memproklamirkan firman Tuhan. Salah satunya kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini biasa, sesuatu yang tidak ada impaknya, maka atmosfer di sekitar kita ini seperti kita membaca sebuah kata-kata, kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, kata-kata ayat emas dan sebagainya. Tetapi ketika Anda benar-benar menghadapi situasi yang sulit, sukar, dan pikiran saudara sedang diserang, saya yakin oleh dorongan Roh Kudus, kata-kata ini bukan sekedar kata-kata kosong, kata-kata mutiara, bukan. Tetapi ini akan membangkitkan kuasa dalam roh kita. Akan membangkitkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya seperti ini. Melalui ayat ini,
kita bisa proklamirkan ucapan syukur kita atas sebuah rancangan Tuhan yang sangat luar biasa di balik semuanya ini. Sekalipun yang kita hadapi ini buruk, sesuatu yang sulit atau sukar, tetapi saudara bisa mengatakan di balik hal yang buruk ini ada sesuatu yang baik. Amin. 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 Di balik yang buruk ini ada sesuatu yang baik. Nah saudara, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau dalam terjemahan lain, Tuhan itu tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Semua rancangan Tuhan itu baik, baik semuanya. Jadi ucapkan syukur di balik semua apa yang sedang kita hadapi. Perkatakan, Tuhan, rancanganmu itu baik dalam hidupku. Di balik semuanya ada hal yang baik. Di balik situasinya ada hal yang baik dari Tuhan. Ketika kita mulai diserang pikiran-pikiran kita, mari proklamirkan kata-kata ini. Katakan ini, ya, rancangan Tuhan itu tidak ada rancangan jahat, tidak ada rancangan buruk. Segala sesuatunya baik dalam hidupku, baik dalam keluargaku. Jadi jangan kita justru mengikuti selaras dengan pikiran alamiah kita untuk mengatakan bahwa kita ini akan mengalami hal yang buruk, pasti gagal, pasti buruk. Jangan. Lawan itu. Dan saya percaya kuasa firman Tuhan itu akan didemonstrasikan kepada kita. Amin. Ketika kita berani melawannya. Amin. Saudara, kita ini beruntung loh, saudara. Bayangkan orang-orang di dunia dalam menghadapi situasi sekarang ini. Orang-orang yang punya pegangan dalam hidupnya, dalam spiritnya. Mereka tuh bingung, mereka tuh kacau. Ya, mereka mengalami tekanan. Mereka mengalami sesuatu yang seakan-akan ini semua akan hancur lenyap sudah. Mereka yang sudah membangun sesuatu usaha berpuluh-puluh tahun, sekarang mereka berpikir, ya dalam sekejap, hanya dalam 1 tahun ini lenyap semuanya. Mereka berpikir demikian. Tetapi sesungguhnya kita patut bersyukur. Di dalam Tuhan Yesus, kita itu mendapatkan pengharapan. Bahwa di balik semua ini ada maksud Tuhan. Ya, saya pernah menyampaikan pada saudara, iman kita sedang direntangkan. Betul? Situasi ini menyebabkan iman kita direntangkan, diperluas. Pengharapan kita makin teguh. Bahkan kita harus semakin menyerah total kepada Tuhan. Saya mau katakan, di waktu-waktu seperti ini ada sesuatu yang lebih hebat mungkin akan terjadi. Ya, kalau kita tidak melatih diri kita dengan 3 hal ini. Ini saatnya imanku direntangkan. Ini saatnya pengharapanku makin teguh. Ini saatnya aku menyerah total. Kalau Anda tidak membangun ini, pada waktu Anda menghadapi situasi yang lebih hebat, Anda akan putus asa. Anda akan kecewa. Ya, Anda akan menyerah. Tetapi sebaliknya, justru dalam situasi seperti ini, Tuhan memberikan kuasa untuk kita memproklamirkan firman Tuhan, supaya hidup kita berkemenangan. Amin. Dalam Tuhan. Amin. 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 Nah, saudara lihat, lanjutkan. Kita lihat ini. Kita lihat selanjutnya. Jadi, saudara, kita harus percaya, ya, bagaimana kita bisa mempergunakan firman Tuhan itu menghadapi situasi-situasi yang sedang menyerang pikiran kita. Nah, jadi saya sudah memberikan contoh kepada saudara, ya. Baik dari kehidupan Yosua, kehidupan Daud, ya. Sekarang kita akan melihat, ya, satu perkara di dalam perkara ini. Mari kita akan latih menggunakan firman Tuhan itu terus menerus. Jangan sampai kita ini justru ngikuti arus yang sedang menyerang kita, ngikuti pikiran kita yang sedang diserang oleh kuasa gelap. Nah, hari-hari ini orang ini takut sakit, ya. Baru mati aku. Udah bingung pikirannya, mati ya. Pikiran itu searahnya, ya. Sebab semua orang hanya batuk, flu, pilek, ya, mati, ya. Jadi sekarang pikiran orang ini sangat apa, ya? Sangat apa? Parno, ya. Parno, ya. Baru sedikit gitu aja pikirannya udah, wah. Ya, apa aku main mati ya? Ya, usia kita umurnya 50 tahun ini mulai, ya. Pikirannya, wah ini ya, main mati ini aku, ya. Saudara-saudara, ya, begitu kita ini sakit sedikit, kita itu sudah rasa takutnya itu menghantui kita. Ya, mencekam kita, membuat kita ini pikiran dasar tidur. Nah, itu yang menyebabkan imun kita malah turun. Ya, kenapa?
Ya, benar-benar kita dalam ketakutan begitu ada sesuatu gitu, belum lagi orang-orang dekat kita. Wah, lele. Ya, jadi semua itu akan mengitari kita, membuat kita semakin tertekan. Saudara, dengar ini. Ketika ada sesuatu yang menyerang pikiran kita, saya yakin hari-hari banyak orang terserang pikirannya. Ya, wah ini aku akan mati ini ya. Mati. Pikirannya mati terus ya. Piye nih ya. Terus pikirannya seperti itu. Nah, saudara dengarkan. Ini saatnya kita memproklamirkan firman Tuhan. Salah satu contohnya Mazmur 118 ayat 17. Mari kita lihat. Mari kita akan lihat. Mazmur 118 ayat 17. Mazmur 118 ayat 17. Mari kita lihat, kita baca sama-sama. 2, 3. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati, tetapi sekali lagi katakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Perkatakan itu, proklamirkan itu, ucapkan itu tiap hari. Khususnya ketika kita mulai diserang pikiran kita, ya, mulai perkatakan. Jangan sampai keadaan itu menekan kita, tapi biar firman itu hidup dalam roh kita. Pikiran kita harus ditundukkan dengan firman ini. Aku tidak akan mati, aku akan hidup. Ya, sebab aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Sudah, jangan Anda dan saya mau diintimidasi dengan situasi ini. Ini saatnya kita praktekkan firman Tuhan ini. Ya. Orang-orang sekarang ini selalu ditakuti dengan orang-orang punya gejala, riwayat, hipertensi, diabetes, ya, punya ginjal, ya, punya apa lagi, masalah ginjal, masalah apa lagi, jantung. Nah, itu harus hati-hati, ekstra hati-hati, karena menurut presentasi yang mati ya kena COVID itu adalah orang-orang punya riwayat seperti itu. Ya, wah aku punya jantung, wah ya kan punya jantung Anda mati kan. Anda dan saya harus sadar mengerti bahwa Anda dan saya itu sekalipun punya riwayat, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Punya firman yang hidup. Amin. Yang berkuasa menyembuhkan. Amin. Berkuasa mengubah. Amin. Bahkan dia bisa memberikan kenormalan dalam organ-organ tubuh kita. Amin. Di situasi seperti ini. Amin. Perkatakan. Ya, perkatakan. Tiap hari saya dalam doa pagi, doa malam atau pagi, saya selalu perkatakan, Tuhan terima kasih untuk umur yang panjang, untuk umur yang lanjut usia. Di hari tua kami melihat anak cucu kami yang tetap takut akan Tuhan dan diberkati menjadi berkat. Tuhan, kami akan melihat di umur kami yang lanjut, kami akan melihat ya bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di depan mata kami. Saya selalu mengatakan seperti itu. Saya tidak mau melihat sesuatu apa yang mau terjadi hari ini, bulan depan, tapi saya mau percaya di waktu nanti saya akan melihat apa yang belum terjadi akan terjadi di depan mata saya. Nah, saudara, berarti kita sedang membangun apa? Pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Amin. Jadi bangun terus iman kita seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kita dihadapkan kebutuhan keuangan yang sangat besar, sementara kita tidak mampu menyediakan kebutuhan itu, jangan buru-buru kita menjadi lemah atau khawatir. Namun kita belajar memproklamasikan firman Tuhan berkali-kali, terus diulang-ulang. Ketika ketakutan menyerang kita, proklamasikan lagi. Ketika itu menyerang kita, proklamasikan lagi. Sampai pikiran kita itu tunduk kepada firman yang kita ucapkan. Nah, saya mau katakan, ketika kita bisa menundukkan pikiran liar kita, tunduk kepada firman yang kita ucapkan, berarti iman Anda sedang bekerja dengan luar biasa. Saya ulangi ya, ketika kita bisa menundukkan pikiran liar kita yang negatif, yang pesimis, yang tawar itu, ya, yang pikirannya keburukan, kegagalan, kita bisa tundukkan kepada firman yang kita ucapkan, maka saya pastikan itu saatnya iman Anda sedang bekerja dengan aktif. Itu saatnya iman Anda akan membuka tingkap-tingkap langit Tuhan akan terbuka. Selama pikiran kita liar dan terus berpikir negatif,
pintu-pintu langit itu akan tertutup. Tetapi ketika kita bisa menundukkan pikiran yang liar ini sampai benar-benar mengaminkan, mengiyakan firman Tuhan yang kita ucapkan, itu saatnya firman itu bekerja dan iman kita sedang aktif luar biasa. Mari kita lihat bagaimana kita menghadapi situasi ketika kita mengalami kebutuhan yang besar. 2 Korintus 9 ayat 8. Salah satu contoh firman Tuhan yang saya mau tunjukkan kepada saudara. 2 Korintus 9 ayat 8. Perkatakan ini, proklamirkan ini. 2 Korintus 9 ayat 8. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ulangi lagi, sekali lagi. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Sekarang kita ganti kata mu itu, kamu itu ganti nama kita, ganti aku ya. 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Perkatakan, proklamirkan itu terus sampai pikiran kita tunduk. Filipi 4:13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saudara, mari kita praktekkan. Ini bukan sekedar kata-kata ayat mas, kata-kata motivasi. Bukan ini kata-kata mutiara. Tetapi di dalam setiap kata-kata yang kita ucapkan mengandung kuasa. Dan praktekkan itu tiap hari. Selama pikiran kita belum bisa ditundukkan dengan firman yang kita ucapkan, artinya iman Anda belum aktif. Tetapi ketika pikiran kita bisa kita tundukkan dengan apa yang kita ucapkan, berarti iman Anda aktif. Itu saatnya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari mulai sekarang praktekkan kebenaran firman Tuhan ini dengan memproklamirkan firman Tuhan penuh dengan iman percaya. Lihatlah, melalui firman yang kita ucapkan akan mengubah situasi kita. Pikiran dan hati kita akan selaras dengan firman yang kita ucapkan. Dan Tuhan akan mensahkan, meneguhkan setiap firman yang telah kita ucapkan. Asal kita percaya akan firman Tuhan itu penuh kuasa. Asal kita percaya bahwa Tuhan telah, apa yang diucapkan Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti terlaksana. Asal kita menghormati Tuhan dan firman-Nya, hidup kita akan selalu berkemenangan dalam menghadapi situasi apapun yang sedang menghadang kita atau yang akan menghadang kita. Hiduplah senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan merindukan ini terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita. Sebagaimana Musa telah diberikan tongkat kepada Tuhan, dan tongkat itu bukan tongkat biasa, tongkat Tuhan. Tuhan memberikan firman itu kepada kita, dan firman itu berkuasa. Apakah Anda mau berkemenangan? Ayo praktekkan, praktekkan. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tidak tahu apapun yang sedang Anda dan saya hadapi saat ini. Mungkin Anda sedang menghadapi sebuah kebutuhan besar dalam keuangan. Mungkin Anda sedang mengalami serangan dalam pikiran Anda. Ketika Anda merasa sakit, Anda sudah takut dengan kematian, dan rasanya kata-kata kematian itu terus mengiang-iang dalam pikiran kita. Mungkin Anda dan saya sedang dihadapkan sesuatu masalah yang besar, dan kita tahu tidak bisa mengatasinya secara logika, tidak mungkin bisa menyelesaikan. Namun hari ini Tuhan telah berfirman kepada kita untuk kita bisa berkemenangan menghadapi semua ini. Karena memang Tuhan sudah menaruh sesuatu otoritas, potensi yang besar dalam hidup kita sejak kita di dalam Yesus. Yaitu ketika kita berani memproklamirkan firman Tuhan. Dengan dasar kita percaya firman Tuhan itu penuh kuasa. Ada daya cipta, ada kuasa mengubah, kuasa memperbarui, ada kuasa menyelamatkan, ada kuasa menyembuhkan, dan sebagainya.
Yang kedua, kita percaya setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu, ketika kita ucapkan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu pasti dilaksanakan, itu pasti dikerjakan oleh Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali lagi. Dan yang ketiga, kita benar-benar menempatkan, menghormati firman Tuhan itu melebihi segala apapun. Segala apapun. Kita sangat menghormati firman Tuhan. Maka saudara percayalah, hari-hari ini sebagaimana firman Tuhan, Anda dan saya sangat membutuhkan kuasa ini. Kuasa ini sangat kita butuhkan. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Mari kita katakan itu dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya kita punya kuasa dalam diri kita. Kita punya potensi untuk berkemenangan menghadapi situasi keadaan apapun. Dan percayalah, apa yang Tuhan firmankan ini, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan mensahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kuasa yang Tuhan berikan. Sebagaimana Tuhan memberikan kepada Musa pulang ke Mesir, bawa tongkat ini. Itu bukan tongkat biasa lagi. Musa harus mengakui dan mempercayai itu adalah tongkat Tuhan. Di dalamnya ada kuasa untuk didemonstrasikan di hadapan Firaun. Dan memang betul, di mana ketika tongkat itu diulurkan, Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib. Apakah saudara percaya mulai hari ini ketika Anda dan saya memproklamirkan firman Tuhan, maka setiap perkataan firman Tuhan yang kita ucapkan dan proklamirkan ini, Tuhan akan bersama, Tuhan akan meneguhkan dengan kuasanya. Mari saudara hari ini ambil waktu saudara untuk mempraktekkan sebelum Anda dan saya pulang. Mari perkatakan sesuatu dalam apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang menekan kita, apapun yang sedang mengganggu pikiran kita. Hari ini kita praktekkan, mulai perkatakan firman Tuhan itu, mulai proklamirkan firman Tuhan itu dengan suara perkatakanlah. Mari 1, 2, 3 mulai perkatakan sesuatu apa yang sedang kau hadapi sekarang. Lawan proklamasikan firman Tuhan itu, mulai perkatakan, jangan takut, jangan ragu, dan dasari bahwa Anda percaya akan kuasa firman itu. Anda percaya setiap perkataan firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Dan Anda benar-benar menghormati firman Tuhan mulai hari ini. Praktekkan, mulai perkatakan dalam hidup Anda. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, jangan biarkan pikiran kita diganggu oleh situasi-situasi yang sedang kita hadapi. Tapi mari biar pikiran kita tundukkan kepada firman-Nya yang kita perkatakan, yang kita ucapkan sekarang ini. Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah penyembuh, Engkau penolong, Engkau adalah Allah yang memberi kekuatan kepada kami, Engkau Allah yang menebus kami, Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, Engkau Allah yang memberi kemenangan kepada kami. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, setiap anugerah yang ada di dalam diri kami, anugerah yang sangat besar, mampu menghadapi situasi keadaan apapun. Bahkan anugerah ini cukup bagi kami, bahkan lebih daripada cukup. Terima kasih untuk kasih-Mu yang lebih daripada cukup. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang lebih daripada cukup. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang lebih daripada cukup. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang menyembuhkan, yang membebaskan kami. Terima kasih untuk setiap janji Tuhan. Hari depan kami, hari depan yang jauh lebih baik. Apa yang ada di depan kami sangat baik, sangat luar biasa. Kami bersyukur atas situasi ini, di mana kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Hari esok Tuhan akan pelihara kami. Hari berikutnya Tuhan akan pelihara kami. Bulan depan adalah bulan yang penuh dengan kemenangan dalam hidup kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-berkat rohani, perkara-perkara supranatural yang menyertai kami. Kami percaya hari-hari yang kami lewati, hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu yang telah turun atas kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar setiap kami, hari-hari yang kami lewati, hari yang selalu
ditandai dengan kemenangan. Amin. Kami mengangkat kedua tangan kami sekarang untuk menerima berkat-Mu, berkat yang sepanjang bulan depan ini akan kami nikmati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Anda mengangkat tangan dan berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Sekarang terimalah berkat anugerah yang baru dari Bapamu surga. Dilimpahkan anugerahnya, perkenanannya, kuasanya, kemuliaannya, urapannya yang baru datang dalam hidupmu, keluargamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, diberkati dalam segala perkara semuanya. Apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada tangan Tuhan yang ajaib akan memimpinmu hari demi hari. Terimalah segala berkat yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Anda akan pulang menerima berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, kemenangan mewarnai hidup Anda setiap hari sampai selama-lamanya. Yesus datang yang kedua kali dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.